Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allah Akbar. Saudara-saudaraku, alhamdulillahirabbil alamin, malam ini kita masih diberikan umur, diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga umur dan waktu yang sangat singkat ini bisa kita gunakan sebaik-baiknya sehingga kita tidak menyesal kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Setiap kali, setiap waktu selalu saya bilang doa bidoa, saling mendoakan, dalam arti ketika kita mendoakan orang lain sejatinya itu mendoakan diri kita sendiri. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, sejatinya kebaikan itu adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Karena kita hidup ini tinggal manen buahnya pakerti. Apa yang kita lakukan itulah nanti yang akan kita dapatkan. Oleh sebab itu, mari kita berbuat baik, berlomba-lomba di dalam kebaikan, karena semua yang kita lakukan nanti akan kembali kepada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, dari seseorang yang menurut kabar-kabarnya rumah ini dihuni oleh dukun santet begitu. Tetapi tentunya kita tidak boleh berseuzon begitu. Kita harus bertabayun, bertanya langsung dan mengetahui secara langsung, sebab antara mendengar dan melihat itu lebih jelas dan lebih pasti yang dilihat gitu. Kalau hanya mendengar saja itu belum pasti. Dan tentunya niat kita bukan untuk mengadu ilmu, tetapi untuk menyadarkan saudara kita ini. Semoga saja Allah memberikan kekuatan kepada saya yang tidak punya kekuatan apa-apa ini. Semoga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bukan siapa-siapa, bukan kiai, bukan ulama, bukan ustadz. Saya hanya tukang rosak. Semoga saja diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menasihati wanita ataupun dukun santet ini, begitu yang dikabarkan sangat-sangat kejam sekali gitu. Insyaallah Allah memberikan pertolongan kepada kita yang berbuat baik. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon bantuan sholawatnya, karena sholawat adalah wasilah utama untuk mendekat kepada Allah, untuk meminta kepada Allah, untuk berdoa kepada Allah. Karena doa apapun apabila tidak diawali dengan sholawat, maka tidak akan pernah sampai kepada Allah. Tetapi ketika kita senang membaca sholawat, saya hakul yakin dan sangat yakin bahwa belum berdoa pun kita akan diijabah oleh Allah. Karena apa? Karena baginda Rasulullah adalah kekasih Allah, dan siapa yang cinta kepada baginda Rasulullah tentunya dengan baca sholawat maka akan dicintai oleh Allah. Dan kalau sudah dicintai oleh Allah, namanya sudah dicintai, belum meminta pun pasti akan dikasih. Sama ketika kita suka dengan seseorang, orang itu belum minta pun sudah kita lihat apa yang menjadi kesukaannya, itu nanti yang akan kita kasih, akan kita berikan walaupun orang itu belum meminta. Inilah kelebihan daripada sholawat, lebih utama daripada amalan apapun. Oleh sebab itu saya mohon doanya melalui dengan wasilah sholawat. Semoga saja saya yang tidak punya kemampuan apa-apa dan bukan siapa-siapa ini diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sari fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sari fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sari fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sari fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sari fi sairil asma'i. Bangsa kami, bangsa Indonesia, Allah dihindarkan ya Allah, dihilangkan ya Allah dari penyakit COVID-19. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana dia nasmi hidina sirul mustaqim alladhi an'amta 'alaihim wa an'amta 'alaihim wa syifat wa syifat wa syifat wa syifat
wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Tentunya sambil kita berdoa supaya wabah penyakit COVID-19 ini segera dihilangkan dari negara kita, karena banyak sekali saudara-saudara kita yang bukan hanya sedih susah karena penyakit ini, tetapi juga saudara-saudara kita yang mencari nafkah banyak yang terganggu, yang harusnya bisa bekerja tidak bisa bekerja, yang harusnya mendapatkan rezeki tidak mendapatkan rezeki, padahal saudara-saudara kita semuanya juga butuh nafkah lahir maupun batin, kan begitu, butuh untuk beli susu anaknya, untuk membayar angsuran dan lain sebagainya. Semoga saja COVID ini segera selesai sehingga saudara-saudara kita bisa bekerja seperti biasa. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Assalamualaikum. 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 Siap. Ini pula lenggah mriki nggih. Saya duduk sini nggih. Nama saya Samsudin. Saya dari Blitar, Jawa Timur. Jauh-jauh datang ke sini ingin menyambungkan tali silaturahmi dengan panjenengan. Apa tujuanmu ini? Iya. Ya, saya katakan tadi bahwa saya ingin menyambungkan tali silaturahmi, karena siapa yang menyambungkan tali silaturahmi itu akan diberikan barokah di dalam hidupnya, dijauhkan dari bala dan dihindarkan dari semua penyakit. Ya, saya kesini pengen silaturahmi panjenengan itu, pengen ngobrol-ngobrol, terus juga pengen silaturahmi begitu. Ngobrol apa? Tujuanmu ini siapa? Ngomongnya terus terang. Ya ini gue, saya pengen nyantet uang. Terus apa ngetek tujuan uang, aku bisa ngilangi. Nyantet orang gimana maksudnya nih? Ya, sekali nyantet uang siapa sensor mak sangka ngomong tak ewangi. Nyantet itu maksudnya gimana itu? Dia tak santet pengen mati apa mek penyakitan. Maksudnya bikin orang sakit gitu. Ya, kuwi penggaweanku. Bikin orang mati begitu. Ya, lek tujuanmu ini mestinya ya ngono kuwi. Apa setiap orang yang datang ke sini gitu tujuannya untuk itu? Iya, soalnya ya penggaweanku kuwi. Berarti sampai itu bisa gitu nyantet orang gitu. So, aku ki dukun sakti. Kalau semuanya ini orang saya mau nyantet gitu, itu saya harus bayar berapa? Ya garek ndelok-ndelok, lek mek penyakitan dhisik ya murah ae. Cukup 3 juta. Lek langsung 3 juta. mati ning nggon ya 10 juta. Oh, kalau cepat mati gitu 10 juta. Iya. Biasanya orang-orang yang datang ke sini gitu untuk nyantet orang itu masalahnya itu karena masalah apa? Ya ora mesti, ya nilai-nilaian penggawean. Ada yang karena iri pekerjaan Ya. gitu. Enek sing sir bojone akhirnya sing bojone disantet, dendang mati. Itu nanti kalau semuanya ini saya menyantet orang kan gitu. Nah, itu yang diperlukan untuk nyantet orang itu apa? Bisa nggawa fotone. Foto Yang orang. paling utama ngerti jenenge. Yang penting tahu Iya. namanya gitu. Karo netone. Oh, datanya gitu. Ya. Nanti kalau setelah nyantet gitu, pokoknya saya nyantet malam ini itu, terus orang itu bisa sakit atau meninggal itu berapa lama dari? Jalu lek digawe sedina ya iso, seminggu iso, saulan ya iso. Sak jaluke wonge sing rene.
Sakitnya itu macam-macam apa aja itu? Ya iso gatel-gatel, mumet, terus ra iso mlaku. Kembang amben. Jadi kembang amben Iya. gitu. Banyak itu pasien panjenengannya Akeh teko ngendi-ngendi wisan. dari mana-mana gitu. Masya Allah. Oke. Ya memang tujuan saya kesini itu yang pertama ya untuk menyambungkan tali silaturahmi. Apalagi kita sama manusia ini kan ya bersaudara kan begitu. Makanya sebab itu ya saya datang ke sini begitu. Tapi bukan untuk nyakitin orang kan begitu. Saya kesini ingin menyambungkan tali silaturahmi gitu, pengen ngobrol-ngobrol dengan panjenengan begitu. Ngobrol apa arepe? Ya saya pengen matur, pengen berbicara sama panjenengan. Apa panjenengan itu nggak takut dosa gitu loh ketika nyakitin orang, nyandat orang begitu. Apa sampean itu nggak takut dosa? Gitu. Dosa apa ora kuwi urusanku, itu urusanmu. Iya kan, kita ini kan manusia kan punya rasa kan begitu, punya perasaan. Kalau semuanya kita disakiti orang gimana kan nggak enak. Ya, kalau kita semuanya nggak mau disakiti, ya jangan nyakiti orang lain begitu loh. Apalagi kalau kita ngerasa ini sakitnya kita dicubit, ya kita juga jangan nyubit orang lain kan begitu. Orang itu kan manen buahnya pakerti. Apalagi panjenengan seorang wanita gitu. Kalau semuanya sampai disakitin orang atau keluarga sampai disakiti orang kan sampai tidak mau. Perasaan wanita itu kan halus kan begitu. Jangan sampai dikuasai oleh setan, oleh jin gitu loh. Sehingga rasa kakean ngomong neng kene, rasa kakean ceramah. enggak, saya enggak ceramah. Saya itu ngatur kayak gini sebabnya saya itu kasihan gitu loh. Saya itu sayang sama panjenengan. Itu jangan sampai panjenengan nanti di akhirat menyesal. Nanti panjenengan disiksa sama Allah gitu. Karena apa? Karena perbuatan sama sendiri. Wong Urusan hidup yang akhirat itu kuwi urusanku, itu urusanmu. ya kita ini kan di dunia ini Tujuanmu rene nyapa? iya ya, saya kesini itu pengen silaturahmi dan juga saya pengen ngobrol, menasihati panjenengan. Aku ora perlu mau nasihati urusan dosa, urusan yang akhirat itu urusanku dewi. Iya memang itu urusan panjenengan, tapi kalau panjenengan nyakitin orang, nyantet orang lah, itu juga jadi urusan saya. Karena apa? Karena kasihan mereka itu yang sampean sakiti. Terus kita ini sesama manusia ini ada berkewajiban amal ma'ruf nahi mungkar. Siapa yang disakiti, maka yang lain pun juga harus membantu gitu. Jangan sampai orang-orang yang tidak tahu apa-apa gitu disakiti gitu loh. Dan saya yang sedikit banyaknya tahu ya saya punya kewajiban untuk menyadarkan panjenengan supaya tidak nyakiti orang lain kan gitu loh. Ora iso, kuwi wis penggaweanku kan dhisik. Ya kalau saya tahu terus saya tidak bertindak, saya nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah gitu loh. Makanya saya Urusane karo awakmu. ya jadi urusan saya. Kalau sampai nyakitin orang itu jadi urusan saya. Kalau sampai nggak nyakitin orang, sampai mau berbuat seperti apapun ya monggo kersa, itu urusannya panjenengan. Tapi kalau panjenengan sudah nyakitin orang, itu jadi urusan saya gitu loh. Ya wis lah, tolong, saya minta tolong ke panjenengan, jangan nyakitin orang lagi. Rasa ceramah neng kene, aku ora perlu mak ceramah. Lek ceramah kalau nang masjid. Ya, ceramah itu nggak harus di masjid. Saya juga ini bukan ceramah, saya itu menasihati panjenengan gitu loh. Karena apa yang sampean lakukan ini salah, sama nyakitin orang, jangan begitu. Sampean kan tidak mau tadi disakiti, kan mau tidak disakiti. Yoga. Ya makanya itu, kalau bekas disakiti ya jangan nyakiti Aku yo mek gitu loh. nulungi wong sing rene. Tolongin orang gimana? Ya wong jaluk tulung rene yo tak tulungi. Terus minta tolongnya gimana orang itu? Minta tolong itu yang gimana Ya maksudnya? jaluk kan nyantet ning wong yo. Nah tak itu tulungi. namanya sampean itu nggak nolong. Kalau nyantet orang itu, nyantet orang itu namanya nggak nolong. Itu namanya sampean itu nyakitin orang. Kalau nolong orang itu orang sakit ditolong, itu baru nolong. Kalau orang sehat dibuat sakit namanya mencelakai, bukan menolong gitu loh. Panjenengan itu, panjenengan wanita. Wanita kan hatinya harusnya lembut gitu loh. Bukannya sampean malah nyakitin orang seperti itu gitu loh. Sampean kan nggak mau kalau sama disakiti, kalau sama disakiti. Kalau nggak mau ya jangan nyakiti orang lain gitu loh. Terus saiki piye to karepmu? Aja ceramah, aja nganu ning kene. Ya saya cuma pengen nasihati panjenengan itu Aku ora saja. perlu mau nasihati. Ya, gimana kamu ngelakuin kesalahan nggak mau dinasihati? Panjenengan kalau nggak nyakitin orang gimana? Wis kowe rasa melu-melu, rasa nganu. Lek tujuanmu rene mau nganu. Ya saya pengen panjenengan itu nggak ngelakuin hal yang semacam itu lagi, nggak nyakitin orang lagi Ya ora gitu iso, loh. wis penggaweanku ngono kuwi. Lah penggawean kok nyakitin orang. Lah terus kalau saya tahu, saya diam aja, gimana coba?
sampean itu nyakitin orang, sampean sudah dolim pada orang. Sing penting sing wong rene njaluk tulung wis tak lakoni, wonge wis marem wis urusanku. Lawang orang itu loh nyakitin orang, sampean nulung apa? Saya ini cuma ngejar uangnya saja, cuma pengen uangnya saja. Namanya nolong tuh nggak begitu, itu namanya nggak nolong, itu namanya panjenengan itu mencelakai gitu loh. Cuman itu kan punya pikiran, digunakan dong akal pikirnya, itu bukan nolong gitu loh, itu namanya sama mencelakai gitu loh. Ora peduli, sing penting wis sing njaluk tulung wis tak lakoni, wonge seneng ya wis. Itu berarti sampean Urusanku karo urusane wong iku dhewe. sakarepe dhewe. Hidup itu nggak bisa sakarepe dhewe. Hidup itu ada aturan dan ada peraturannya, nggak bisa semuanya sendiri, nggak bisa sampean semuanya sendiri. Sampean itu di dunia ini ada aturan dan peraturannya, di dalam hidup ini nggak bisa semuanya sendiri dengan itu. Nah, sampean nyakitin orang begitu, apa sampean pikir nanti nggak akan kembali ke diri sampean sendiri? Nanti kembali ke sampean sendiri. Ora iso. Jangan bilang nggak bisa. Apa sing arepe iso ngalahne aku? Ya nanti pun walaupun nggak sekarang, besok-besoknya juga sampean akan ngerasanya sampean lakukan kepada orang-orang itu. Ora mungkin iso, aku wis pirang-pirangane tahun ini iki. Jangan sombong, Ora sombong, pancen jangan sombong. nyotoni. Sama-sama makan nasi, sama-sama minum air, sama-sama manusia, sama-sama makhluk. Nggak usah sombong. Ora sombong. Jangan seperti nyatane itu. kan ngono. Ya sampean belum saja. Tapi orang hidup itu pasti akan menerima dari apa yang dia lakukan. Nah, ngelakuannya buruk, ya nanti pasti dapatnya buruk gitu loh. Jangan terbuai dengan kesenangan, jangan terbuai dengan uang panjenengan itu. Nanti sampean menyesal. Wis aja kakean ngomong saiki. Apa kowe sing tak santet? Aja nyantet. Niat saya kan baik. Niat saya kan baik. Apik piye? Ya, supaya sampean tidak terus melakukan hal yang semacam itu. Wis kowe dadi urusanku, kowe rasa melu-melu. Rasa ceramah ning kene. Nanti dinasihati baik-baik kok, supaya panjenengan itu nggak menyesal gitu loh. Ora iso. Jangan mentang-mentang panjenengan itu punya jin, punya ilmu-ilmu hitam begitu, jangan merasa hebat lah gitu loh. Jangan mentang-mentang punya jin. Duwe kabeh junjunganku. Hidup itu nggak bisa sakarepe dhewe seperti panjenengan itu. Sekarang saya minta ke panjenengan, wis dilereni, sampai nek nglarani wong itu diistirahatkan sudah. Ora iso. Kasihan ya sampean sakit ya gitu. Model piye ora iso aku kon mandek. Ngantek lambemu kesel lek ngomong ya ora iso aku kon mandek. Panggah wis ngene iki. Berarti sampean tuh nggak bisa diajak omong Ora baik-baik. iso. Terus gini aja sekarang, daripada panjenengan itu nyakitin orang-orang yang nggak tahu apa-apa, biar sampean tahu ilmu Allah sama itu. Sampean monggo, kalau mau nyantet saya saja. Sampean kalau mau nyantet saya saja. Saya usah nyantetin orang-orang. Tapi saya Samsudin. Tapi ingat, saya ingatkan kembali ke panjenengan. Kalau sampean nyenterin ke kaca, nanti balik ke sampean sendiri. Ora iso. Nanti jangan menyesal. Saya sudah mengingatkan. Ora mungkin. Dimana-mana yang hitam itu ketika yang putih, pasti yang gelap nanti akan hilang berganti yang Ora terang. mungkin kowe ora iso. Jangan sombong. Ora sombong, nganti nyoto. Nyotone ya ngono kuwi. Renek sing iso ngalahne aku. Sapa arep ngalahne aku? Sama itu dikuasai hawa nafsu setan. Nah, sekarang gini saja, supaya panjenengan itu tidak merasa bangga, tidak merasa hebat dengan ilmu-ilmu yang mencelakai orang lain. Daripada sampean mencelakai orang lain, kasihan saya. Sampean celakai saya saja, saya akan berlindung kepada Allah. Kalaupun saya mati, saya anggap mati saya mati syahid. Gitu. Kalaupun saya mati syahid. Saya tidak nantang. Lah panjenengan diajak omong baik-baik, ibu jangan lakuin yang semacam itu, jangan nyakitin orang. Panjenengan ya tetap nyakitin orang. Lah terus gimana? Kalau saya nasihatin baik-baik, ya saya tidak jajal. Aku pengen jajal. Saya cuma pengen sampean tuh nggak ngelakuin itu lagi. Lah panjenengan bilang nggak ada yang bisa ngalahin sampean, nggak akan ada yang bisa berhenti sampean. Daripada sampean nyelakain orang terus, tak panjenengan sampean nyelakain saya, sudah selesai. Gitu loh. Daripada sampean nyakitin orang. Monggo saat ini panjenengan mawon. Sudin kowe ya.
Allahumma sholli wa sallim Ngerti aja lah aku. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurijati wa syarifi sair al-asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurijati wa syarifi sair al-asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurijati wa syarifi sair al-asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Badanas baratatas bardianas nurul sulaiman malikul jinni wal insi wa syaitani kulli nafsin dha'iqatul maut dha'iqatul maut dha'iqatul maut. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Allahu akbar. Allah akbar. La wala quwwata illa billah. Bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allah akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muntah darahnya. Muntah darahnya. Insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sarifi sairil asma'i wasyifati 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 wa ala alihi wasahbihi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, saya memohon ridha dan maulamu ya Allah. Sembuhkanlah sakit orang ini. Innama amruhu idza arada syai'an yaqulu kun fayakun kun fayakun kun fayakun kun fayakun. Fa subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in. Allah Allah akbar. Masya Allah. Allah akbar. Panjenengan sampun sudah, jangan nyakitin orang lagi. Lihatin ilmunya panjenengan sama bangga-banggakan itu. Balik ke diri sama sendiri tak? Saya kira tidak usah dibangga-bangga no ilmu nih, tidak usah buat nyakitin orang. Rasanya sakit toh, iya toh, nggak enak toh disakiti, nggak enak toh. Ya makanya ku loro ta. Kalau sama ndak mau disakiti, nggak mau sakit ya jangan nyakitin orang, ya. Ya aku wis ora bakal nyakiti wong. Sampai bener-bener mau tobat atau enggak? Wis aku janji. Kan nggak enak disakitin gitu. Kalau nggak enak sakit itu jangan nyakitin orang, ya. Ya, ampun. Mohon maaf saya, ilmunya panjenengan semuanya saya hilangkan. Semuanya saya hilangkan ilmu panjenengan. Saya nyuwun ke panjenengan sudah tidak usah belajar gitu-gitu lagi. Sampai mau janji sama saya. Ya. Sumpah sampean. Ya ampun, wis. Jangan belajar ilmu-ilmu kayak gini lagi. Jangan nyakitin orang lagi. Kalau sampai ngelakuin kayak gini lagi, saya sudah nggak akan bisa memaafkan panjenengan lagi. Sampai saya kasih kesempatan. Karena Allah tuh maha pengampun, ya. Jangan ngelakuin kayak gini lagi. Biar sampai juga nggak ngerasin kayak gini lagi gitu loh ya. Ya. Coba saya pengen dengar sampean ikuti saya.
Baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammad Muhammad ya Rasulullah. Rasulullah. Saya Saya berjanji janji tidak akan belajar ilmu hitam lagi. Saya bersumpah tidak akan menyakiti orang lagi. Demi Allah, demi Rasulullah. Oke, alhamdulillah. Pun kula nyuwun ngapura kepanjenengan kalau sampai melakukan hal semacam ini. Tetapi bagaimana lagi kalau tidak begini, panjenengan ya tidak mau tobat. Malah panjenengan tadi yang nantang saya, ya ta? Jadi saya mohon maaf. Saya lakukan ini untuk kebaikan panjenengan sendiri. Gitu nggih. Ya. Saya mohon maaf. Mohon maafkan saya apa ndak? Ya, wis tak ngapura. Itu lek ngoten tobat sekarang nggih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.